Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semua, sekali lagi salam sejahtera, ya, salam dalam kasih Kristus pada malam hari ini. Terima kasih karena saya dapat kehormatan sekali lagi, ini kali yang kedua, saya bisa berbicara ya di dalam komunitas Care and Grow Fellowship yang luar biasa. Saya berdoa Tuhan semakin bukakan pakai komunitas ini untuk jadi alat Tuhan memberkati banyak orang. Bukan hanya Indonesia, tetapi bangsa-bangsa. Karena sudah saatnya Injil kerajaan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, saya Pastor Carlos Pangidae, saya gembala dari gereja segala bangsa, Kingdom Disciples Community. Saya langsung live dari Kota Kupang, NTT, saat ini pukul 8 kurang 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sama ya dengan Balikpapan ya. Ya. Sama juga dengan yang di daerah tengah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa malam hari ini biar Tuhan memberikan kita pencerahan, pewahyuan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan ya, bahwa cara yang saya sampaikan ini atau metode ini sebenarnya seperti kelas. Ya, jadi ini pengajaran atau pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu ikut, ini tidak seperti yang biasa khotbah lepas gitu, tetapi ini seperti pengajaran atau kelas pengajaran. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa ini ada beberapa modul. Ya, saya pikir waktu itu saya diberi kesempatan sekali khotbah. Jadi saya rangkum minggu lalu itu beberapa modul, saya rangkum satu kali. Nah hari ini saya merangkum lagi nih. Jadi materi ini dipersiapkan ada 2 segmen ya. 2 segmen itu, segmen yang pertama 7 modul, segmen yang kedua juga 7 modul, 14 modul ya. Yang minggu lalu, 2 minggu lalu saya bilang ada 24 modul, tapi saya pangkas ya jadi 7 modul yang saya sudah ngajarkan di komunitas-komunitas yang lain. Dan kali ini karena ini bukan berseri, tetapi saya mau mencoba merangkum rahasia kebenaran yang tersembunyi berabad-abad, di mana saya juga baru dibukakan. Sebenarnya kita sudah berwacana, kita mendapatkan pengertian tentang kerajaan Allah itu sejak saya mengerti tahun 2099, 2000 awal. Itu baru mulai dapat wacananya, tetapi dan tahun 2012 kami diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kami, gembala kami ya. Tetapi saya secara pribadi baru mendapatkan pewahyuan, pencerahan tentang topik yang akan kita belajar dan yang sudah saya pernah ajarkan pada Bapak Ibu Saudara 2 minggu kemarin. Ini 6 tahun yang lalu, dan saya pelajari lebih dalam, saya menyelidiki lebih dalam, dan saya dibukakan, dan saya berdoa selama 1-2 tahun terakhir sebelum COVID, Tuhan pakai untuk untuk mengajarkan ini kepada banyak orang, gereja-gereja ya, baik di Kupang maupun beberapa kota ya, juga sebelumnya saya ngajar di hamba-hamba Tuhan di Timor Leste secara onsite sebelum COVID ya, tapi setelah COVID ini kita semua bisa bertemu, luar biasa. Kalau tanpa COVID kan kita tidak kenalan ini. Siapa yang kenal Ibu Berta? Kalau Pak Carlos nggak tahu, Pak John ya, Pak Ronald, tidak ada yang kenal. Terima kasih Pak Ronald sudah melayani kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang pukul 8 tepat kita mulai. Pada malam hari ini saya ambil tema dari Matius 6 ayat 33 bagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Berta di dalam di dalam flyer atau undangan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pelajaran ini Bapak Ibu Saudara ingat bahwa amanat agung ya. Amanat agung Tuhan Yesus ya, dikatakan dalam ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya. Yesus sebelum dia utus kepada murid-muridnya, dia berikan amanat kepada murid-muridnya. Dia mendeklarasikan, dia menyatakan dengan tegas bahwa segala kuasa di bumi, di sorga sudah diberikan kepada punyaku. Dia sudah mengambil kembali dari kuasa si jahat itu yang direbut dari manusia yang pertama
waktu kejatuhan di Taman Eden. Dan kuasa itu diberikan kepada Yesus, ambil kembali kuasa itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu di atas pencobaan di atas padang gurun, Matius 4 ayat 8, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sembah aku berikan semua kerajaan dunia. Artinya bahwa iblis menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa semua dunia, seluruh kerajaan dunia itu di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Seluruh kerajaan dunia ada di bawah kuasa si jahat. Makanya iblis bilang sama Tuhan Yesus, kalau engkau sembah aku berikan kepadamu segala kerajaan kuasa itu. Tapi Yesus dengan tegas berkata, hanya kepada Allah saja engkau menyembah, engkau berbakti. Kenyalah kau iblis. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, kuasa yang dilepaskan, ditanggalkan oleh Adam itu, Yesus ambil kembali dan berikan kepada anak-anaknya. Dan Yesus perintahkan kepada mereka ke ayat yang ke-19 dari Matius 28, amanat agung kerajaan itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Bahwa Tuhan Yesus, yang Tuhan mau supaya segala bangsa itu menjadi muridnya. Bukan menjadi anggota gereja. Bukan menjadi pengunjung gereja. Yesus perintahkan jadikan segala bangsa. Ya, kata bangsa itu di dalam bahasa aslinya itu etnos. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan boleh catat, karena ini kan namanya pelajaran. Jadi kita mendengar, kita belajar, kita mencatat. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara belajar ya. So, kenapa kita belajar? Karena kita murid. Kita murid, diperintahkan jadi murid. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di topik ini, saya kasih ini pengantar ya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut kelas saya maupun yang baru ikut pada malam hari ini, bahwa ada 3 jenis atau golongan orang yang ikut Tuhan Yesus. Ada 3 golongan orang yang ikut Tuhan Yesus. Itu diringkas. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari Injil Yohanes, Matius sampai Yohanes, itu jelas sekali ada 3 golongan orang. Tetapi kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 1. Ini siapa yang bisa jadi partner saya malam hari ini untuk membaca Alkitab? Kita banyak catat karena ada banyak referensi ayat. Namanya kita belajar. Itu membantu kita melihat peneguhan-peneguhan dari ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 12 ayat yang pertama bisa dibaca. Baik, bantu baca Lukas pasal 12 ayat pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan itu kita menemukan, melihat ada 3 golongan orang atau 3 kelompok orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di bumi selama kurang lebih 3,5 tahun. Golongan yang pertama itu adalah beribu-ribu orang banyak. Ya, ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang banyak. Dan itu masih terjadi sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Golongan yang pertama, orang banyak ikut Tuhan, cari Tuhan supaya mereka ditolong. Supaya mereka disembuhkan. Supaya masalahnya diselesaikan. Supaya diberkati saja. Ya, makanya salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada berapa yang kembali datang minta terima kasih sama Tuhan Yesus?
Cuma 1 orang yang kembali, Bapak Ibu. Di mana yang 9 itu? Itulah mentalitas kebanyakan orang yang pertama ini. Banyak orang ikut Tuhan hanya supaya dapat makan, supaya ada kecukupan, supaya dipuaskan, supaya terhibur, supaya tertolong. Itu golongan orang yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan masih ada sampai hari ini. Ya, menurut saudara masih ada atau tidak? Ya, saudara yang tahu. Ya, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah Farisi, ya, dan ahli Taurat. Golongan Farisi dan ahli Taurat. Golongan yang kedua ini mereka ikut Tuhan Yesus untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka ikut Tuhan Yesus, mereka mau kritik Tuhan Yesus. Mereka mau cari kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat kesalahan apapun. Satu kesalahan apapun tidak pernah dia perbuat. Yang dia lakukan adalah perbuatan baik, mengajar hal-hal yang baik. Bahkan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu jadi masalah besar. Perbuatan baik saja saudara dikritik, ya, dihina, ya, disalahkan. Apalagi kalau Pak Carlos buat salah. Waduh, pasti coba orang cari kesalahan. Ya, Ibu Berta bikin salah sedikit, apa itu si Berta? Maksudnya apa bikin acara ini? Maksudnya apa Care Grand Row itu? Kan udah ada yang lain, kenapa bikin ini yang seperti ini? Ada saja orang cari kita punya salah, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang sempurna saja dicari-cari kesalahannya. Apalagi kita, ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi makanya itu, golongan yang kedua. Ya, ini mereka ikut Tuhan untuk cari kesalahan, cari hamba-hamba Tuhan punya salah, cari pembicara punya salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tahu kalau di Ibu Berta orang-orang Balikpapan terkenal sekarang ya, dalam beberapa tahun itu Pastor Andy Simon. Pastor Andy Simon di Balikpapan ya. Ya, ini Tuhan pakai hamba Tuhan ini luar biasa. Dan banyak orang mengalami mujizat. Tetapi saya masih ada saja roh-roh Farisi ahli Taurat sampai hari ini. Mereka bilang itu sesat. Mereka bilang apa ini? Ini dukun ini apa nih? Ini apa sihir ini? Wow. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan dipermuliakan masa itu dari setan. Jadi Bapak Ibu Saudara masih ada golongan itu sampai hari ini. Orang yang disembuhkan mengalami mujizat dibilang itu dari setan. Itu bagaimana itu? Tuhan Yesus pun dibilang begitu. Apalagi Andy Simon. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah murid-murid. Murid-murid itu adalah orang-orang yang memberi diri untuk belajar. Orang-orang yang mau dibentuk. Orang-orang yang mau dilatih. Orang-orang yang mau dipersiapkan. Murid itu bisa kata lainnya itu benih. Kita seperti benih. Kalau kita belajar, kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi pohon. Akan berbuah lebat. Saya berdoa malam hari ini, saya sedang berbicara bukan kepada golongan yang pertama, bukan kepada golongan yang kedua apalagi. Tapi saya berdoa malam hari ini semuanya memiliki mentalitas, sikap seorang murid yang percaya, katakan amin. Kasih jempol buat diri saudara sendiri. Tuhan melihat saudara malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Memiliki roh seorang murid, telinga seorang murid, mulut seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Matius tadi, Bapak Ibu Saudara. Yesus perintahkan, jadikan segala bangsa muridku. Ya, bukan pengunjung gereja, bukan anggota gereja tertentu, tapi jadi murid kerajaan. Karena itu waktu Tuhan izinkan saya untuk menggembalakan jemaat, saya langsung dapat ide dari Tuhan bahwa nama itu bukan asal nama itu sangat penting. Saya dikasih nama Kingdom Disciples Community, komunitas murid kerajaan Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan perintahkan jadikan segala bangsa murid, itu koma, belum selesai. Jadikan segala bangsa murid lalu baptis mereka. Ayat selanjutnya, ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka. Ya, Bapak Ibu katakan, coba katakan, ajarlah mereka. Ajarlah melakukan mereka. Semua yang kuperintahkan.
semua yang kuajarkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup ini kita bersekolah bukan untuk sekolah terus. Artinya bukan di bangku SMP, SMA, kuliah terus. Tetapi kita belajar itu karena ada tujuan. Ada tujuan supaya kita bisa mengajarkan, supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa mentransferkan. Itu tujuannya. Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang engkau dengar daripada di depan banyak saksi, ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang kedua, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya berdoa malam hari ini, semua yang hadir pada malam hari ini, saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan saudara akan dipilih, dilatih, diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengajarkan, cakap mengajar kepada orang lain. Saudaraku, dunia membutuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara? Yesus berkata dari dulu sampai sekarang masih terjadi bahwa ladang sudah menguning. Ladang sudah siap dituai. Tetapi masalahnya adalah masalah dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini. Yaitu kekurangan pekerja. Pekerjanya sedikit. Orang-orang yang tidak jadi murid, mereka tidak akan jadi pekerja. Sulit menjadi pekerja yang efektif, yang produktif, yang akan jatuh bangun hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus berkata, jadikan segala bangsa murid. Karena itu saya berdoa malam hari ini, saudara menjadi murid Kristus. Dan saudara akan mengajar bangsa-bangsa, memuridkan bangsa-bangsa. Sekali lagi, kita coba katakan bangsa-bangsa, saudara. Bangsa itu dari bahasa aslinya itu etnos. Ya, bangsa-bangsa. Ya, etnos itu asal kata etnis. Etnis itu artinya suku-suku bangsa. Suku apa? Suku Batak. Suku apa? Suku Nias, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Timor, suku Bali, suku Dayak, Manado, Maluku, Papua. Saudara dan saya Tuhan panggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Bukan saudara jadi penonton, bukan jadi pengunjung, tapi jadi murid, jadi pekerja Tuhan yang siap menuai bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa itu terjadi buat saudara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat temanya. Kita lihat sama-sama di dalam Matius 6 ayat 33. Ayat yang sangat terkenal. Yes. Tolong dibaca, Bu Berta. Ya. Kita semua baca, tapi yang lain mic-nya dalam keadaan mute atau off. Dan Ibu Berta akan membantu dalam keadaan mic. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di dalam perikop itu, terjemahan Alkitab lain itu judulnya hal kekhawatiran. Yesus sedang berbicara kepada mereka, manusia hidup dalam kekhawatiran. Ya, di dalam ayat di atas mereka khawatir apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, apa yang mau diminum. Yaitu kebutuhan primer manusia. Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan primer manusia. Ya, manusia jasmani kebutuhan primernya itu. Tetapi di ayat yang ke-33 ini sebenarnya Yesus menegur mereka. Yesus menemplak mereka. Yesus mengingatkan mereka. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Selama ini kita mencari dahulu yang ditambahkan. Ya, makanya kita tidak pernah puas. Kita berusaha dengan segala macam cara semaksimal mungkin apa yang ditambahkan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata dengan tegas,
yang dicari dahulu itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini Bapak Ibu coba perhatikan, ini kata-kata yang menarik sekali, yang mengganggu saudara dan saya. Dikatakan, carilah dahulu. Bahasa Inggrisnya menarik. Seeking first. Dahulu itu first. Ya, seek, cari. Kata cari itu Bapak Ibu Saudara artinya kita harus selidiki. Harus apa? Selidiki. Kita harus pelajari. Ya, kita harus kejar. Kita harus memahami. Ya. Kata cari artinya ada sesuatu yang tadinya ada, tapi hilang. Ya, saya katakan carilah dahulu. Ya, yang tadinya ada tapi hilang, temukan kembali. Ya, dahulu itu kata lainnya itu yang utama, yang prioritas, skala prioritas tertinggi dari engkau. Tuhan mau supaya kita memiliki prioritas hidup. Prioritas hidup yang tertinggi bukan makan, minum, pakai. Prioritas kehidupan kita yang tertinggi seharusnya mencari apa yang terhilang dari manusia. Selidiki itu sampai engkau menemukannya. Discovering something that was lost. Temukan sesuatu yang tadinya ada, tetapi hilang dari padamu, dari manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, makanya di dalam doa Bapa kami yang saya ajarkan 2 minggu kemarin, dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, permintaan yang pertama dari doa Bapa kami adalah datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, mari kita perhatikan doa Bapa kami itu supaya kita tidak terjebak dengan suatu hafalan atau tradisi doa. Kita hanya doa itu sebagai hafalan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya doa Bapa kami itu sedang berbicara, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang skala prioritas dalam hidup ini. Ya, prioritas yang utama, yang pertama dikatakan Bapa kami yang di sorga, yaitu kita harus jadi anaknya, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anaknya supaya kita mempermuliakan Dia dan menjadi permintaan Tuhan kepada kita supaya datanglah kerajaannya di bumi seperti di sorga. Ya, Bapa kami, doa Bapa kami itu ada bagian yang bawah dikatakan berilah makanan kami. Itu bukan prioritas yang pertama, itu prioritas yang kesekian di bawah Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang yang mengikuti Dia bahwa yang paling utama dalam hidup kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Ya, garis bawahi kata kerajaan Allah. Nah, ini karena ini yang saya bahas itu semua dari sini. Ini menjadi pokok utamanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Yesus berkata carilah, berarti itu adalah prioritasnya. Prioritasnya apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang utama, terpenting. Di dalam ayat sebelumnya dari Matius pasal 4 ayat 17. Ya, Yesus setelah dia turun dari pencobaan di padang gurun itu, dia mulai berkhotbah. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah, ya, Yesus mulai berkhotbah. Sejak pertama kali Yesus berkhotbah dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Sebenarnya apa yang Yesus sampaikan itu merupakan pernyataan misinya selama di bumi. Pernyataan misi Yesus di bumi adalah memperkenalkan kedatangan kerajaan Allah di bumi. Haleluya, haleluya. Dan kalau Bapak Ibu lihat dan seterusnya, Matius pasal 4, Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan seterusnya,
Isi Alkitab, apa yang Yesus ajarkan, topiknya itu satu sebenarnya kalau kita perhatikan. Yaitu tentang kerajaan Allah. Maka Yesus bilang, cari dahulu apa itu, temukan, selidiki, pelajari, pahami apa itu kerajaan Allah. Selama ini kita hanya ngomong kerajaan Allah, tapi sekedar lewat. Kita tidak menyelidiki rahasia kerajaan itu. Ya, makanya minggu lalu saya membuka dengan pernyataan Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya Alkitab itu berbicara tentang apa? Apa pesan utama dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Ya, pesan utama Alkitab, sekali saya ulang. Saya sampaikan minggu lalu. Tapi mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Tapi memang ulang-ulang itu penting. Berulang-ulang itu penting. Ya, firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang. Waktu mereka duduk, waktu mereka di jalan, waktu mereka tidur, waktu bangun, ajarkanlah itu berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil yang otaknya masih segar, masih fresh saja, harus diajarkan berulang-ulang. Apalagi yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, Ibu Berta udah kepala 7 lebih. Ya, tadi Ibu Berta bilang sama saya, Pak Carlos, aduh terima kasih sudah telepon ingatkan. Saya kadang-kadang ini sudah pikir apa tiba-tiba hilang. Ini Pak Carlos tolong doakan supaya saya jangan jadi pelupa. Karena saya pikir ya secara natural faktor U ya. Faktor U nggak bisa dipungkiri ya. Faktor U itu nggak bisa dipungkiri nih. Ya, kita yang udah saya juga kadang-kadang lupa. Dan kepala 5, apalagi kepala 7. Ya, 7 lewat hampir kepala 8 Ibu Berta nih. Wow, tapi tampaknya masih kepala 4 nih. Hanya rambut tadi yang kalah. Haleluya. Thank you Lord. Ya, puji Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang mau Tuhan kerjakan lewat Ibu Berta. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara harus berulang-ulang. Ya. Menurut penelitian secara ilmiah, sesuatu informasi itu ya harus dilakukan, harus pelajari minimal 6-7 kali. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita dengar, harus dengar minimal 6-7 kali. Baru dia jadi tertanam. Dia menjadi rema, menjadi pewahyuan di dalam hidup kita. Apalagi kalau cuma dengar 1 kali. Jadi Bapak Ibu dengar pelajaran hari ini, saudara, Bapak Ibu catat. Pelajari kembali, makanya dia direkam supaya didengar kembali, berulang-ulang. Haleluya. Itu penting saudara Bapak Ibu. Kalau kita hanya dengar khotbah sekali seminggu, minggu lalu, sekarang hari apa? Hari Minggu pendeta khotbah. Minggu depan hari Minggu ditanya minggu lalu khotbah apa? Judulnya pun itu pun kita kadang lupa. Itu baru judulnya saja. Apalagi isinya. Bagaimana kita melakukan kalau kita lupa apa yang disampaikan? Makanya berulang-ulang. Malam hari ini Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa pesan utama Alkitab ada 3. Yang pertama, Alkitab berbicara tentang sang raja. Tentang Allah, Bapak Ibu, tentang sang raja. Ya. Raja itu namanya Elohim, Yahweh, Adonai. Sang raja punya ide, sang raja punya rencana, sang raja punya visi, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab bicara tentang kerajaannya. Kerajaan dari sang raja. Namanya kerajaan surga. Haleluya. Dan pesan utama Alkitab yang ketiga, yang luar biasa, yaitu berbicara tentang anak-anak kerajaan. Haleluya. Keluarga kerajaan. Royal family. The children of God. The children of the king. Anak-anak kerajaan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus melihat Alkitab dari perspektif Alkitab atau dari sang pengarang Alkitab itu sendiri. Sehingga kita memahami Alkitab Kejadian sampai Wahyu secara ringkas. 3 tadi. Kalau kita baca Alkitab dengan perspektif seperti itu, kita akan menikmati kebenaran-kebenaran yang luar biasa di dalamnya. Ya, tadi pagi saya pelajari tentang kisah Rasul Paulus. Bagaimana Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, yang pertama, kedua, dan ketiga. Wow, saya berencana baca 1-2 pasal. Jadinya sekitar 5-6 pasal.
menikmati, saya membaca, melihat dengan perspektif Allah. Dan saya heran, saya kagum, saya melihat rahasia-rahasia yang luar biasa dari kitab-kitab itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya perspektif bahwa Alkitab ini sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu, ada berapa buku, ada berapa kitab, Bapak Ibu Saudara? 66. Ada yang bisa jawab berapa kitab Alkitab? Yang di 66, ya. Itu kalau kita disuruh baca Alkitab, ya. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tuntas tanpa apa nih? Tunda-tunda, tanpa lompat-lompat, ya. Siapa yang sudah baca? Minimal 1 kali tuntas. 1 kali minimal. Itu harus Bapak Ibu Saudara, minimal 1 kali. Ya. Supaya dari bacaan itu kita bisa melihat Alkitab secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Ini apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini semua serba hebat, semua serba pintar. Dengan kemajuan teknologi kita bisa belajar, siapapun bisa belajar. Makanya saya bilang, pendeta zaman now, hamba-hamba Tuhan zaman now kalau tidak belajar, wow, itu akan banyak ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jemaat sekarang juga belajar dari rumah. Mereka lebih pintar. Makanya apa yang saya ajarkan kepada saudara, saudara bisa melihat, saudara bisa uji, saudara bisa cek. Selaras tidak, sesuai tidak dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah. Kita lihat terminologi kerajaan. Yang Yesus sudah cari itu apa? Kerajaan Allah. Kayak saya bilang tadi, Alkitab berbicara tentang kerajaannya. Pokok terpenting. Alkitab bicara tentang kerajaannya. Haleluya. Jadi kalau Yesus berkata cari dahulu, berarti itu sesuatu yang penting. Itulah prioritas yang harus kita pelajari, kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ini saya ngomong ulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dikatakan kerajaan apa itu? Kerajaan Allah. Nah sekarang kita lihat dulu definisi kerajaan. Ya, kata kerajaan dari bahasa Inggrisnya itu kingdom. Ya, itu dari 2 kata, king and domain. King and dominion, raja dan domainnya, area kekuasaannya. Raja dan otoritasnya, dominion. Ya, jadi pengertian dari kerajaan secara sederhana adalah, kata lainnya adalah pemerintahan. Kerajaan adalah pemerintahan dari seorang raja atas sebuah teritori atau sebuah domain. Jadi kerajaan Allah artinya pemerintahan dari Allah sang raja atas domainnya, atas daerah kekuasaannya, yaitu di sorga. Makanya disebut kerajaan sorga. Jadi sorga ini sebenarnya adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Makanya disebut kerajaan sorga. Haleluya. Jadi Tuhan punya kerajaan di surga, tahtanya di surga. Tapi rencana Allah sejak semula, yaitu memperluas kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, memperluas kerajaan itu adalah visi, itu adalah kerinduan, itu adalah naluri, itu adalah hakikat dari sebuah kerajaan. Ya Bapak Ibu, contohnya kerajaan yang terkenal di dunia yang terakhir, yaitu kerajaan Inggris. Ya, zaman sebelum kita, ya, yang paling terkenal ada banyak, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, Spanyol. Tetapi kerajaan yang paling banyak koloninya di bumi adalah kerajaan Inggris. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Inggris pusatnya di Inggris, di London. Ya, dia punya daerah domain sendiri, pulau-pulau Skotlandia, Wales dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka memperluas kerajaannya? Ya, di berbagai belahan bumi. Ini kerajaan yang terbesar ini, dia punya daerah kolonial terbesar. Kerajaan Inggris. Kenapa? Itu visi utama dari sebuah kerajaan. Ada 2 visi utama kerajaan. Raja mau supaya kerajaannya makmur. Begitu kerajaannya makmur, dia pasti mau memperluas kerajaannya. Karena perluasan kebesaran sebuah kerajaan itu adalah kemuliaan, glory dari sebuah kerajaan.
Karena itu Bapak, karena sorga adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, maka Allah juga mau memperluas kerajaannya di bumi. Maka dia menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca sekali lagi. 2 minggu lalu kita sudah baca, tapi kita baca ulang. Ini merupakan ayat panduan kita kalau bicara tentang kerajaan Allah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26, sekali lagi Ibu Berta tolong bantu baca. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya adalah rencana Allah, maksud Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Serupa artinya memiliki karakteristik, sifat-sifat yang sama dengan Allah. Segambar. Segambar artinya memiliki sifat yang sama, karakteristik yang sama. Serupa artinya berfungsi sama, berfungsi sesuai. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan yang adalah Raja di sorga, Dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar, yang memiliki sifat sama dengan Dia, supaya berfungsi sama seperti Dia, yaitu memerintah, yaitu berkuasa. Jadi Tuhan menciptakan manusia Adam dan manusia yang pertama serupa dan segambar dengan Dia, supaya mereka berkuasa di bumi. Bapak Ibu Saudara, tidak tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Adam itu ada Ibu Berta Rantung, di dalam Adam itu ada Ibu Eva Tuo, di dalam Adam itu ada Pak John, di dalam Adam itu ada Pak Ronald, di dalam Adam itu ada Pak Carlos. Bapak Ibu Saudara dan saya, waktu Allah menciptakan Adam, kita semua ada di dalam Adam. Yang setuju kasih jempol. Haleluya. Tuhan menciptakan Adam supaya dia berkuasa. Kita semua adalah keturunan Adam. Haleluya. Keturunan Adam kita semua. Di dalam diri kita ada benih yang sama. Ada gambar yang sama. Ada rupa yang sama. Supaya berkuasa. Kata berkuasa itu bahasa itu raja. Ya, bahasa Yunani-nya basilea. Artinya memerintah. Artinya mengelola, mengatur, mengontrol bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada raja yang lain yang tidak tahu bahwa ada Allah memperluas kerajaannya di bumi. Dia mengkudeta bersama manusia dengan tipu muslihatnya, sehingga manusia menyatakan diri merdeka, terpisah dari Allah. Bukankah waktu Indonesia menyatakan diri merdeka, maka kerajaan yang menjajah Indonesia terakhir, kerajaan Jepang, harus meninggalkan Indonesia? Demikian pula Bapak Ibu Saudara, waktu Adam dan Hawa ditipu oleh iblis dan mereka menyatakan diri merdeka, artinya mereka menyatakan diri independen, merdeka, tidak mau lagi diperintah, diatur, dikontrol, terhubung dengan kerajaan induknya di sorga. Itu yang disebut dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Upah dosa ialah maut. Maut artinya terputus dari Allah. Maut artinya terpisah dari Allah. Maut artinya mati secara rohani. Itu akibat dari dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Membuat manusia mengalami Adam. Dikatakan Adam telanjang. Telanjang artinya ditanggalkan. Dilucuti. Dilucuti apa? Kalau setan Lucifer itu, dia dilucuti dari sorga. Dia dilemparkan dari sorga. Posisinya di sorga sebagai pemimpin semua malaikat. Tetapi Adam, apakah Adam jatuh dari sorga? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Adam jatuh dari posisinya sebagai raja di bumi. Tugas yang Tuhan kasih kepada dia untuk mengelola, mengatur, memimpin bumi. Adam jatuh dari tahtanya, dilucuti, ditanggalkan.
dan digantikan oleh raja yang lain, yaitu yang tadi dia mencoba Yesus di padang gurun, dan dia mengatakan kepada Yesus untuk sembah dia. Dialah yang menguasai seisi dunia ini. Dan 1 Yohanes 5 ayat 19, dia penguasa dunia adalah si jahat, iblis itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sejak saat itu Allah yang tinggal dalam manusia harus kembali ke kerajaan induk. Kerajaan kalau merdeka, maka pemimpin dari kerajaan itu, wakil kerajaan itu yang disebut gubernur jenderal, dia harus kembali kepada kerajaan induknya di surga. Sejak waktu itu, dunia tanpa pemerintahan Allah. Raja surga kembali ke surga. Tetapi Allah tetap berurusan dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Allah berurusan dengan manusia waktu dia datang mengunjungi, dia memilih bangsa pilihannya. Ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai Musa, Daud dan semuanya. Ya, Allah datang hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak tinggal di dalam mereka seperti Adam. Allah memimpin mereka tiang awan, tiang api. Allah berfirman kepada mereka, mengarahkan mereka dengan hukum-hukumnya, dan berbicara lewat para nabi. Tapi Allah tidak tinggal di dalam mereka. Bahkan di dalam bait yang dibangun oleh Musa, di bait yang dibangun oleh Daud, bait yang dibangun oleh Salomo, Allah tidak tinggal di situ. Allah hanya datang hadir, menyatakan kehadirannya, supaya mereka tahu bahwa ada Allah yang menuntun mereka. Allah tidak tinggal di dalam mereka selama kurang lebih 4.000 tahun. Ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus anaknya Yesus datang ke bumi. Sudah genap waktu, berbicara tentang situasi kondisi, kairosnya Tuhan sudah memungkinkan tepat sekali. Sehingga waktu Yesus datang, apa yang dia ajarkan, contoh-contoh yang dia sampaikan, berita-berita yang disampaikan bisa dipahami oleh mereka yang mendengarnya. Makanya setelah Yesus mengajar mereka selama 3,5 tahun, dia selalu mengajar tentang kerajaan Allah. Dia memperkenalkan kerajaan Allah. Bahkan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Rasul pertama. Ayat yang ketiga. Kisah 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya, Bapak Ibu lihat. Selama pelayanan Yesus di bumi, topik utama yang dia ajarkan satu-satunya adalah tentang kerajaan Allah. Setelah dia bangkit dari antara orang mati dan dia kembali bersama murid-muridnya selama 40 hari. Bapak Ibu perhatikan ayat itu. Dikatakan apa? Sebab selama 40 hari ia apa? Ya buat apa di sini Bapak Ibu? Berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang apa? Topik apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Ya, makanya Yesus beritanya dari awal sampai akhir selalu tentang kerajaan Allah. Tidak ada yang lain, karena kerajaan inilah yang hilang dari manusia sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Inilah yang menjadi agenda proyek utama Allah. Selama 4.000 tahun dia menunggu waktu yang tepat mengutus anaknya Allah menjadi manusia untuk membawa kembali kerajaan Allah di bumi dengan mengajarkan kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Bahkan dalam Lukas pasal 4 ayat 3 dikatakan, sebab untuk itulah aku diutus untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Haleluya. Sudah bangkit dari antara mati, setiap hari selama berpulang dia mengajarkan mereka. Karena supaya murid-muridnya paham, mengerti
apa yang harus mereka beritakan, apa yang harus mereka ajarkan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul, Filipus, Paulus, mereka Paulus 3 bulan mengajar tiap hari tentang kerajaan Allah. 2 tahun mengajar setiap hari tentang kerajaan Allah. Lalu selama ini kita diajar apa, Bapak Ibu Saudara? Kata lain, maksud lain daripada Yesus berkata seperti itu, bahwa Yesus datang ke bumi bukan untuk mengajarkan, bukan untuk mendirikan agama apapun. Yesus tidak mendirikan agama Yahudi. Yesus tidak mendirikan agama Kristen sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Yang Yesus ajarkan adalah Allah mau datang kembali di bumi, memerintah di bumi kembali. Caranya seperti apa? Seperti waktu Allah menciptakan manusia yang pertama. Ya, makanya di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dalam ayat itu dia kumpul murid-muridnya di Galilea, dia datang kepada mereka. Yohanes 20 ayat 22, Bapak Ibu bisa lihat saja di situ, dikatakan Yesus menghembusi mereka, Yesus memegang mereka, Yesus menghembusi mereka. Ya, kata menghembusi mereka ini ulangan dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dia memberikan roh kembali, Roh Kudus kembali kepada mereka, masuk ke dalam mereka, tinggal dalam mereka, berdiam di dalam mereka. Ya, dikatakan terimalah, receive. Ya, kata receive dalam bahasa Inggris itu menarik. Kata re dan sieve. Sieve artinya miliki, ya, to possess, memiliki. Ya, receive artinya kembali. Receive artinya miliki kembali. Tadi ada yang hilang. Yesus bilang carilah dahulu, temukan kembali. Makanya Yesus setelah mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Lalu dia turun dalam dunia orang mati, dia bangkit kembali, dia panggil murid-muridnya, dikatakan terimalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengertian lainnya adalah kedatangan kembali Roh Kudus ke bumi. Ya. Bumi itu dalam kurungnya saya. Bumi itu dalam kurungnya Ibu Berta. Bumi itu dalam kurungnya Bapak Ibu Saudara, keturunan Adam. Dia menghembusi mereka, terima Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dari tahta sorga datang kembali ke bumi, tinggal di dalam diri saudara. Itulah yang dimaksud Yesus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi begitu Roh Kudus mereka terima, kerajaan Allah diam, ada di dalam mereka. Ya, dalam analogi kerajaan, ya, kalau sebuah kerajaan memperluas kerajaannya, disebut kerajaan yang ditaklukkan itu disebut koloni. Coba bilang koloni. Haleluya. Koloni adalah daerah, area yang ditaklukkan atau yang masuk bagian dari kerajaan induk. Kalau sebuah koloni ditaklukkan, biasanya sistemnya adalah sang raja dari tahtanya mengutus perwakilannya di koloninya, di tempat yang dikuasai. Koloni adalah perluasan dari kerajaan induk. Bumi adalah perluasan dari kerajaan sorga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sang gubernur jenderal perwakilan kerajaan itu, dia tidak tinggal sembarangan. Dia tinggal di mansionnya, di tempat yang istimewa, tempat yang khusus. Bapak Ibu Saudara, gubernur jenderal Belanda, wakil dari kerajaan Belanda, tinggal di Indonesia, tempatnya namanya mansion. Ya, di Indonesia ada di Jakarta. Di Jakarta itu sekarang ditinggali oleh Presiden Jokowi dan semua presiden sebelumnya.
Mansion itu namanya Istana Merdeka, tempat tinggal para presiden. Itu adalah peninggalan daripada rumah Gubernur Jenderal Belanda yang masih ada sampai hari ini. Supaya tempat itu, mansion itu, sang gubernur tinggal di situ untuk mengkoloni, untuk mentransfer, untuk mengimpartasi, untuk mengubah daerah koloninya itu menjadi sama seperti kerajaan induknya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa Istana Merdeka, tempat tinggal Gubernur Jenderal yang sekarang tinggali oleh Jokowi, istana mereka yang adalah mansionnya itu adalah saudara dan saya. Saudara dan saya adalah tempat tinggal sang Gubernur Jenderal. Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah koloni dari kerajaan sorga. Saudara, Bapak, Ibu, sadarkah kita bahwa kita adalah baiknya, bukan gedung gereja tertentu. Tapi nanti dia dari bawah. Mari kita baca satu ayat, Bu Berta. Kisah 17 ayat 24. Tolong di-mute, ada kalau suara yang lain. Kisah 17 ayat 24. Ya, Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Haleluya. Dan haleluya. Allah yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kata Tuhan itu dari bahasa artinya itu Adon, yang biasa dipanggil Adonai. Adon artinya owner atau pemilik. Allah yang memiliki langit dan bumi, bagaimana dia tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak tinggal di dalam gedung gereja apapun. Karena itu jangan pernah kita berkata bahwa gedung gereja itu adalah bait Allah. Kalau kita bilang gereja itu bait, gedung gereja itu bait Allah, kita kembali ke perjanjian lama. Tabernakel Musa, kemah Daud, bait Salomo, ya. Jadi gedung gereja semegah apapun itu bukan tempat Allah berdiam. Allah tidak tinggal di gedung buatan manusia. Kuil bangunan apapun tidak. Tetapi Allah berkenan, Bapak, Ibu, Saudara. Allah berkenan tinggal di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang adalah baitnya yang dijadikan koloninya. yes, Supaya budaya surga, supaya maksud, kehendak, budaya, nilai-nilai moral, gaya hidup surga itu diimpartasi, ditransferkan ke dalam koloninya. Inggris, dia membuat koloni di seluruh dunia, dia menaklukkan koloni yang begitu banyak, dan dia menjadikan daerah koloninya sama seperti kerajaan induknya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, bahasa yang paling terkenal, terbanyak dipakai di dunia adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Kenapa? Karena kerajaan Inggris punya koloni paling banyak. Ya Bapak, Ibu, Saudara, kalau sebuah negara dia menaklukkan koloni, dia pasti ajarkan bahasanya. Bahasanya supaya dia gampang mengajarkan nilai-nilai budaya dan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus yang adalah Gubernur Jenderal dari sorga, Raja dari sorga, yang tinggal dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. 1 Korintus 3 ayat 16, 17, 1 Korintus 6 ayat 19, 20. Dia tinggal di dalam kita supaya dia menjadikan kita sama seperti di sorga. Tuhan mau supaya di sorga itu ada di bumi. Haleluya. Kata lain dari sorga sebenarnya apa? Kalau kita membayangkan sorga, saya bilang sorga selama ini kita tahu jalannya dari emas,
Ada permata yang indah semua di sana, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kata lain dari surga itu sederhana. Selain yang seperti tadi yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Tapi surga itu kata lainnya sederhana. Surga itu adalah segala sesuatu yang sungguh amat baik. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Surga adalah segala sesuatu yang sungguh amat baik. Coba Bapak Ibu ulangi bersama saya, katakan. Surga adalah segala sesuatu yang sungguh amat baik. Baik. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita semua sudah mengalami sungguh amat baik? Jadi Bapak Ibu Saudara, Gubernur Jenderal tinggal di dalam baitnya koloninya, supaya koloninya mengalami seperti yang ada di surga. Yaitu segala sesuatu yang sungguh amat baik. Haleluya. Di surga ada orang sakit tidak Bapak Ibu Saudara? Di surga ada orang stroke tidak Bapak Ibu Saudara? Di surga ada orang kanker tidak Bapak Ibu Saudara? Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sadar bahwa baitmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, hari ini ubah pola doa kita. Mari kita ubah pola doa kita. Kita katakan, datanglah kerajaanmu, datanglah semua budaya di surga, di dalam diri saya, di dalam tubuh saya. Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini, yang ada penyakit dalam tubuhmu hari ini, taruh tanganmu di dadamu, taruh tangan di tempat yang sakit. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, saudara berkata, tubuh ini adalah bait Allah, tempat surga di surga. Apa yang ada di surga turun ke dalam diri saya yang adalah baitnya. Sehingga segala yang sungguh amat baik terjadi dalam diri saya yang adalah baitnya. Sakit penyakit apapun tidak punya tempat di dalam baitnya. Saudara dan saya enyahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima investasi itu. Terimalah suasana surga. Terimalah berkat yang dari surga. Haleluya. Haleluya. Jadi tugas seorang gubernur supaya koloninya dijadikan seperti kerajaan induknya. Dia tinggal dalam diri saudara dan saya supaya dia manifestasikan, dia transfer, dia impartasi semua yang dari surga itu datang ke bumi. Ya, kalau hari ini kita masih mengalami kanker, ya, sudah tahu kanker? Ya. Kanker itu selain penyakit, kanker itu kantong kere. Di surga orang-orang kere atau makmur Bapak Ibu Saudara? Makmur. Lalu kenapa kita kere di bumi? Karena kita tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai dan budaya surga. Haleluya. Makanya Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Nilai-nilai budaya surga. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita hidup dalam nilai-nilai budaya surga, maka surga akan mentransferkan, mengimpartasi surga yang ada dalam diri kita, yaitu Raja surga akan membuat kita mengalaminya. Makanya jangan cari yang ditambahkan, makan, minum, pakai. Kita kejar itu, kita jadikan itu prioritas. Makanya Bapak Ibu Saudara, alangkah malangnya kita anak-anak Tuhan. Hidup ini hanya cari makan, hanya kerja banting tulang. Pagi, siang, sore, malam. Hanya cari duit, dan cari duit. Tidak pernah habis Bapak Ibu Saudara. Hidup yang sangat singkat ini kita tidak punya dampak apapun untuk kerajaannya. Karena fokus kita, karena prioritas kita bukan kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya sedang mengimani ini terjadi. Saya pun selama ini mengalami kanker tadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya, saya memiliki keyakinan dalam roh saya
bahwa inilah waktunya saya dan saudara mengalami terobosan demi terobosan. Kita tidak lagi hidup dalam sakit penyakit. Kita tidak hidup lagi kekurangan. Kita tidak boleh hidup lagi kemiskinan. Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya, saudara dan saya mau membuat saudara mengalami surga di bumi. Haleluya, haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ubah mental kita. Jangan berpikir setelah kita jadi anak Tuhan, fokus kita jangan mau pergi ke surga. Ya, saudara tahu, surga itu indah tidak? Mewah tidak? Megah tidak? Ya, saudara lebih senang di bumi atau di surga, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara mau di surga, malam hari ini kita berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, selesai. Pulang ke surga. Siapa yang mau malam hari ini pulang ke surga? Kan katanya surga itu indah. Surga itu megah. Saudara tahu, fokus kita jangan pulang ke surga. Karena Tuhan mau surga datang ke bumi. Haleluya. Tuhan mau lewat saudara, surga itu bermanifestasi di bumi. Tuhan mau supaya realita kerajaan surga itu nyata dalam hidup kita, nyata dalam pelayanan kita, nyata dalam keluarga kita, nyata dalam bisnis usaha pekerjaan kita. Kita mengalami yang disebut sungguh amat baik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau itulah yang dimaksud dengan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu raja sorga itu. Kalau dia sudah berdiam dalam diri saudara, biarkan dia memimpin hidup saudara untuk mengalami sorga di bumi. Roma 8 ayat 14. Coba Ibu Gata tolong baca. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang 14. Yang dipilih, ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita sebut kita adalah anak-anak Allah, anak-anak raja, anak-anak kerajaan, marilah biarkanlah diri kita dipimpin oleh Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 dan seterusnya dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos. Parakletos artinya penolong. Saudara butuh pertolongan apa? Dia siap menolong saudara dan saya. Saudara, kata lain dari parakletos atau penolong adalah penghibur. Dia siap menghibur saudara. Kata lain daripada penolong adalah pengajar. Pengingat. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus sampaikan. Dia akan memimpin kita. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan dia akan memuliakan Yesus lewat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu, biarkanlah Sang Raja Surga yang tinggal dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya memerintah, menuntun, menolong hidup kita kepada semua kebenaran. Yesus berkata, waktu engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Haleluya. Supaya kita tidak mengalami seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ibu Beta tolong baca. 2 Timotius 1 ayat yang 7. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Allah tidak pernah berikan kepada kita roh yang lain. Bukan roh ketakutan. Ya, ada takut yang natural, tetapi ada takut yang berlebihan. Nah, biasanya takut yang berlebihan itu dikuasai bukan oleh Roh Kudus atau gubernur jenderal yang tinggal dalam kita. Sebab kalau kita sadar bahwa ada roh yang tinggal dalam kita lebih besar dari semua, ada roh yang ada dalam dunia ini, dia akan membangkitkan kekuatan. Dia memberi kekuatan waktu kita lemah. Dia memberikan kita kuasa.
kemampuan untuk mengalahkan setiap pencobaan, setiap apapun. Dan dia akan mengalahkan kasih Bapa Surgawi, kasih Allah mengalir lewat hidup kita. Dan dia menuntun kita supaya hidup kita tertib, supaya kita hidup kita teratur, supaya kita hidup tertata, supaya hidup anak-anak kerajaan memiliki nilai-nilai etika kerajaan Allah. Haleluya. Jadi kedatangan Roh Kudus kembali ke bumi, tinggal dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya membuat kita mengalami surga di bumi. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak surga, anak-anak kerajaan, warga negara kerajaan surga. Saudara rindu mengalami surga di bumi, ada amin? Yang sungguh amat baik itu. Tuhan rindu. Jadi jangan cari yang lain itu. Jangan cari yang ditambahkan. Cari kerajaan Allah, temukan kerajaan itu. Dia tinggal dalam diri saudara, dia menguasai hidup saudara dan saya. Dia akan menuntun saudara dan saya mengalaminya. Mengalami apa yang ada di surga yang sungguh amat baik. Haleluya. 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 Itulah yang Yesus maksudkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan, dia tinggal di dalam koloni, dalam mansion, dalam bait hidup saudara dan saya. Supaya kita hidup ini menemukan apa yang menjadi rencana, kehendak, dan tujuan Sang Raja bagi hidup kita. Saudara dan saya ini punya tujuan yang spesifik. Allah punya tujuan dalam hidup saudara. Allah punya panggilan dalam hidup saudara dan saya. Allah punya tugas dalam diri saudara dan saya. Coba katakan tugas, Bapak katakan tugas. Katakan panggilan. Panggilan. Coba Bapak Ibu Saudara, saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Apa tugas Tuhan dalam hidup saudara? Yesus datang ke bumi ada tugas. Tugasnya adalah yang pertama melayani. Yang pertama, yang kedua memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tugasnya Tuhan. Itu misinya Tuhan. Panggilan kata lainnya tugas dan misi. Nah, pertanyaan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Apakah kita sudah tahu apa yang menjadi tugas kita? Tuhan selamatkan kita dari neraka di bumi ini. Kita sudah selamat. Bukan untuk langsung masuk surga. Tetapi jadi warga surga di bumi. Kita masih ada di bumi. Karena ada tugas. Ada misi yang harus kita kerjakan. Dan kita selesaikan selama kita hidup di bumi. Haleluya. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Saudara malam hari ini mulai berdoa, mulai renungkan. Tuhan, apa yang menjadi tugas saya di bumi? Apa panggilan bagi saya di bumi? Sebenarnya kalau kita hidup dituntun oleh Sang Gubernur Jenderal Roh Kudus itu seperti Roma 8 ayat 14 tadi. Dia akan membawa kita menemukan kehendaknya, menemukan rencananya, menemukan tujuannya di dalam hidup saudara. Kalau saudara dan saya hidup dalam rencana, tugas, dan misinya di bumi, maka semuanya itu akan ditampakkannya kepadamu. Janganlah khawatir apa yang kau makan, kau minum, yang kau pakai. Marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana caranya? Hidup tinggal di dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sadarkah saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa dia tinggal di dalam Bapak Ibu saudara. Dia rindu bermanifestasi, dia rindu mentransferkan, dia rindu mengimpartasi apa yang ada di kerajaan Indo dalam diri kita. Supaya hidup kita hidup yang berdampak, membawa dampak kerajaan Allah. Kalau saudara menyadari itu, dia akan membuat saudara berbuah. Coba katakan berbuah. Berbuah lebat. Sebagaimana rencana Allah dari kejadian menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia supaya mereka bertambah banyak dan penuhi bumi. Dan berkuasa. Itu berbicara tentang apa? Berdampak. Berbuah. Haleluya. Berbuah ini dalam bahasa Inggris, dalam kitab bahasa Inggris dikatakan be fruitful.
Be fruitful. Tuhan mau supaya kita berbuah. Yesus berkata kalau pohon tidak berbuah akan diapa? Ranting tidak berbuah diapain? Diapain Bapak Ibu Saudara? Akan dipotong, akan dipangkas. Karena itu malam ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara menyadari kehadirannya di dalam diri kita. Ada sebuah lagu yang saya sangat sukai. Lagu itu berjudul Your Presence is Heaven. Your presence is heaven. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri saudara itu adalah kehadiran surga di dalam diri saudara. Dan kita cari dulu kerajaan Allah surga dalam diri kita, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya minta rekan saya Pak Jimmy Mumu, Pak Pendeta Jimmy Mumu, masih ada? Ada. Pendeta Jimmy masih ada. Ya, untuk mendoakan semua peserta murid-murid Tuhan yang hadir malam hari mengalami surga, mengalami kerajaan Allah. Haleluya. Syakara barab. Kita berdoa, Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk berita firman. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kami menyadari dan kami dibukakan bahwa Alkitab kami itu adalah tentang raja, tentang kerajaan, tentang anak-anak kerajaan atau keluarga kerajaan, dan perluasan kerajaan ke koloni yang bumi. Engkau menaruh kami di bumi ini karena Engkau sudah mengatur begitu rupa, mengsetting dan menciptakan kami. Untuk kamilah yang bertanggung jawab di bumi ini sesuai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-26 kami. Yang sudah tadi kami dengar bahwa Engkau ciptakan kami segambar dan serupa Engkau dan memberikan kepada kami kerajaan untuk kami berkuasa, untuk kami menjalankan mandat berkuasa atas ciptaan yang lain, bukan berkuasa atas manusia yang lain, tapi berkuasa atas ikan-ikan di laut, ikan-ikan, burung-burung di udara, atas binatang-binatang yang merayap di bumi, dan hal-hal yang lainnya untuk kami dapat melaksanakan penugasan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami juga dapat dibukakan lagi, terus diteguhkan lagi tentang konsep kerajaan ini, bahwa kami harus mengutamakan, kami harus memprioritaskan itu dalam kehidupan kami, karena itulah yang disampaikan oleh Yesus sejak dia mulai memberitakan mulai berkhotbah, mulai melayani, sampai dia mau naik ke surga, maka berita itulah yang dia ajarkan dan sampaikan kepada murid-muridnya. Dan biarlah kami yang mendengar juga, kami mau menyampaikan satu berita, yaitu berita tentang kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Berkati hamba-Mu Pastor Carlos, Tuhan. Berkati untuk komunitas yang ada yang ini, yang kami bisa Zoom malam hari ini. Berkati untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada. Yang Engkau terus perlengkapi mereka, Tuhan, dengan konsep-konsep kerajaan, setiap hal-hal yang menyangkut mungkin kami selama ini sudah keasikan, sudah diinabobokan dengan agama, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamawi. Kami mau Tuhan supaya kami datang kepada satu dimensi yang baru, untuk kami biasa ada dalam kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, karena waktu Injil kerajaan Allah sudah diberitakan sampai ke seluruh bangsa, sampai ke seluruh dunia, mulai dari ekonomi, dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia pemerintahan, dunia keluarga, dunia hiburan, semua dunia, semua kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Waktu Injil kerajaan Allah sudah disampaikan, maka seperti firman-Mu berkata bahwa barulah tiba kesudahan. Kami mau menjadi pekerja-pekerja yang dapat mewujudkan kerajaan sorga di domain kami masing-masing. Kami bersyukur buat malam hari ini untuk sharing firman Tuhan dalam nama Yesus. Wah, haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Carlos, terima kasih Pastor Dini sudah bimbing kita dengan doa, sekalian sudah memberikan intisarinya tuh tadi di dalam doa, ya kan? Haleluya. Iya, luar biasa. Jadi bagaimana, masih ada kira-kira yang mau ditanya? Mungkin ada yang masih kurang jelas. Apa yang kalau jelas sih, kalau saya pikir sudah sangat jelas ya. Sekarang bagaimana kita menerimanya itu mungkin ada yang masih wow gitu ya. Baru dengar kata kerajaan aja, kerajaan kalau di bumi aja sudah, wah kita udah bisa bayangkan. Apalagi ini kerajaan sorga, ya kan? Terus dibilang, tak usah bilang fokus-fokus untuk pulang ke sorga. Tapi itu kesalahan sorga itu hadir di bumi, di dalam. Itu dia. Nah, luar biasa. Jadi, kayaknya memang luar biasa hari ini kita makin, jadi kita supaya kita lebih sadar lagi siapa kita ini. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa kita ini warga kerajaan surga, jadi tidak ada tuh mau bilang cemas, khawatir, takut. Iya, karena kita kan begitu spesial ya. Amen. Benar-benar dalam pengawasan, kontrol, dalam perlindungan, pemeliharaan dari, benar-benar pimpin kerajaan Allah kita itu luar biasa. Bu Berta boleh kasih waktu 15 menit, boleh tanya jawab, kami siap. Selain saya menjawab, ada rekan saya Pastor Jimmy Mumu tadi. Iya. Beliau juga kingdom pastor yang luar biasa. Silakan, Bu Berta bisa pandu untuk ada tanya jawab. Siapa? Bagaimana, Bu Nora? Kira-kira ada yang mau ditanya? Semua boleh. Ada waktu 15 menit. Bu Nora, Bu siapa nih? Bu Olga, Bu Foni, Bu Mary. Aduh, Mary White, thank you, makasih udah join. Oh, ada Ibu Ivo juga ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Terus ada Bu Sofia Florence. Ibu Sofia Florence ini murid kerajaan saya dari jemaat saya, Bu. Nah, kalau gitu ini tanya aja lagi. Salah satu pemimpin saya di jemaat. Oh iya. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Silakan dari yang lain, Iya, oke. Ada Ibu Foni, ada Ibu Mary. Iya. Fon, ada yang mau ditanya? Ada Ibu Else, Ibu Selvi. Mungkin Pak John juga, Pak John. Boleh kita diskusi. Bu Lola, Iya, silakan semua. Pak Ronald, silakan Pak Ronald kalau ada yang mau ditanya. Bu Mon Ati. Saya menyimak aja, Bu, baru pertama kali. Terima kasih. Thank you, ya. Baru pertama kali. Bu siapa tadi? Ibu Monru, Pak. Saya Monru dari Balikpapan. Ibu Monru. Luar biasa. Iya. Apa yang Ibu dapat malam hari ini? Kalau tidak bertanya, boleh menyatakan. Boleh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya boleh bergabung. Untuk pertama kali saya begitu bangga, begitu menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih. Saya percaya saya adalah orang yang terpilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Benar. Ada misi ya buat Ibu ya tadi ya. Iya. Jadi anak raja, jadi warga kerajaan itu ada misi. Nanti ke depan kalau Tuhan izinkan, kita akan belajar bagaimana hidup kita di bumi. Ini waktu terbatas, jadi saya hanya memperkenalkan saja ini ya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Amin, Pak. Iya. Silakan yang lain. Bu Putri, barangkali Bu Putri, biasanya Bu Putri nih, adakah? Kayaknya memang udah ini sih ya, udah jelas. Oke, kalau ada. Masih sambil mengkaji lagi. Halo. Halo, mungkin ada tuh Bu. Ya. Halo Bu, ada. Bu Berta ada. Halo. Ya, halo. Dari siapa? John ini. Oh, Pak John. Apa John? Pak John, minta maaf, saya pakai HP jadi nggak bisa lihat layar. Silakan. Ya, Pak John. Jadi begini, ada begitu banyak orang tidak menyadari. Suaranya ini tambah kerasin dong dikit. Kurang keras suaranya Pak John. Kurang keras. Oh. Yes. Masa? Ini mikrofon di headsetnya kasih dekat lagi. Halo. Lumayan. Sudah. Lumayan. Ntar saya perbaiki dulu mic-nya. Iya. Lumayan, Mas. Silakan, Pak. Iya. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika dikatakan dia warga kerajaan surga, dia nggak merasa sesuatu yang berbeda. Kurang kuat suaranya.
Maju kali, agak ke mic. Hah? Agak ke mic. Halo. Ya, Suaranya Tes, tes, tes. tahu. Halo, tes, tes. ya, itu lebih baik. Gitu. Oh, iya. More better. Iya. Ini sudah tahu. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari warga kerajaan sorga dengan warga biasa. Ya. Kalau orang warga biasa kemudian misalkan diangkat menjadi, biasa kita lihat dilantik menjadi warga kehormatan suku Dayak, warga kehormatan suku Batak dan lain-lain, itu berarti dia mempunyai hak-hak yang istimewa. Ya. Gitu. Dan diangkat menjadi seorang warga masuk warga kehormatan di dalam suku tersebut. Nah, ketika Yesus datang, dia mengangkat kita menjadi warga kerajaan surga. Tapi seringkali kita tidak menyadari kuasa warga kerajaan surga dengan biasa itu ada perbedaan. Nah, ketika kita tidak merasakan itu, kita tidak mengalami itu, disitulah yang kita tidak mengalami juga kuasa Tuhan itu. Jadi walaupun kita dibilang warga kerajaan surga, tapi yang kita jalani sehari-hari baik secara pikiran dan tindakan lain-lain tetap tidak mencerminkan warga kerajaan surga, hanya warga biasa aja. Ya, warga Indonesia. Warga biasa. Cuma nama dicatat warga kerajaan surga, tapi kehidupan kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain. Apalagi masih mengandalkan kuasa-kuasa lain. Saya jumpai juga banyak orang yang katanya warga kerajaan surga, pelayan Tuhan pun, tapi masih pegang opo-opo juga. Nah, ini jangankan bilang jemaat, dia sendiri sudah belum jadi warga, sekolah pendeta, tapi dia sendiri tidak menyadari kalau dia warga kerajaan surga. Jadi kita pahami dulu itu, kalau kita jadi warga kerajaan surga itu sebuah kehormatan, dan kita berbeda. Dan itu yang akan menolong kita untuk memiliki satu semangat yang kuat, satu iman yang bertumbuh untuk berbeda dengan yang lain dan lebih mengenal Tuhan. Itu aja, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak John. Memang itu betul. Nah, makanya kita ini bukan hanya warga sebenarnya. Ini yang perlu kita nanti ke depan kalau ada waktu kita bisa belajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam terminologi atau prinsip kerajaan, raja dan penduduknya disebut apa Bapak Ibu? Penduduk dari sebuah kerajaan disebut apa? Warga negara. Selain warga negara. Penduduk dari sebuah negara, baik itu republik maupun kerajaan. Rakyat. Disebut rakyat. Tetapi dalam kerajaan surga, kita ini bukan rakyat, bukan raja dan rakyat. Kerajaan Inggris, pemimpinnya rajanya ada keluarga kerajaan, Ratu Elizabeth dan anak cucunya disebut royal family. Ya, ada penduduk Inggris yang lain, itu rakyat Inggris. Tetapi dalam kerajaan surga tidak ada rakyat. Rakyat dari kerajaan surga disebut keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, ya. Anak-anak kerajaan, anak-anak raja. Anak-anak raja itu siapa? Pangeran dan putri. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak kerajaan, kalau dia pimpin kita akan memiliki pola hidup yang berbeda. Ya, mentalitas yang berbeda. Kita tahu bahwa keluarga kerajaan itu tidak boleh sembarangan. Kalau mereka sembarangan itu disorot. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Status kita bukan rakyat sebuah negara, tetapi kita adalah keluarga dari pemerintahan raja, segala raja. Haleluya. Makasih Pak John. Amin. Saya menambahkan untuk menunjukkan. Oke. Ya. Oke, kayaknya sorry, masih ada kira-kira. Kalau nggak ada memang saya rasa sudah cukup ya waktunya. Coba saya mau bertanya sebentar Bu Berta. Oh iya, silakan. Ya, di dalam selamat malam Pak Pendeta Carlos. Ya, dari kalau saya merenungkan merenungkan kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 8, kayaknya pemahaman kerajaan antara Tuhan Yesus dan muridnya sangat berbeda ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?
Bagi Ya. Israel, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau lihat di sini kayaknya murid-murid pengen ada suatu kerajaan yang langsung mengalahkan kerajaan Roma ya. Tapi di sini malah Tuhan bilang nggak perlu mikirin seperti itu, tapi yang penting adalah Roh Kudus turun atas kamu. Jadi memang di sini kalau kulihat ini ada perbedaan antara pemahaman dari para murid tentang kerajaan dan Tuhan Yesus sangat jauh ya. Jauh lah. Jadi ya Pak Ronald, itu saja kan Pak Ronald? Iya. Pak, Ya, izin luar Pak, biasa. saya boleh tambahkan sedikit Pak, izin Bu Berta. Bentar. Ya. Ayo, Saya mohon. masuk dulu ke Pak Ronald dulu ya. Maksudnya Ini menarik. mungkin supaya sekalian, mungkin sekalian Oke. Kalau ada hubungan silakan. ada mohon. Ya, saya boleh masuk Bu. Silakan. Ya, Ya, jadi terima kasih atas kesempatan ini, sekedar kesaksian sedikit karena saya itu menjadi orang Kristen 20 tahun setengah. Di dalam kehidupan saya pernah menjadi warga negara yang lain di tempat sebelah, Pak. Di tempat sebelah, ya di seberang. Saya ikut suami awalnya menjadi Kristen, baru dia belajar. Bu Berta tahu itu. Saya bersyukur sekali dan bangga, saya adalah orang penduduk kerajaan surga yang sekarang ada di bumi. Saya merasakan sekali kenikmatan ketika saya menjadi orang Kristen. Karena di dalam agama Kristen itu semuanya dibuat mudah. Apa saja yang kita minta diberikan Tuhan dan tidak perlu repot-repot, dimanapun kita boleh berdoa, boleh meminta itu. Jadi saya merasakan kehidupan saya, walaupun surga bagi orang beda-beda, tetapi buat saya sebagai warga negara Kristen itu saya merasakan hidup saya di surga juga, sudah ada di surga karena saya menjadi orang Kristen. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan, terutama ketika saya berdoa. Saya tidak perlu repot-repot seperti waktu lalu, gampang sekali. Jadi dan peraturannya tidak banyak. Jadi percaya saja kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Apa yang kita minta Tuhan beri, yakin saja. Hanya kalau belum dikabulkan, pasti dikabulkan, tinggal waktu saja. Jadi saya merasakan sekali di dalam kehidupan saya ada di dalam Yesus memberikan surga di dalam kehidupan saya. Itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan, Ibu siapa Carlos. tadi? Ibu siapa tadi? Ibu Monro ya, Ibu Monat. Ya. Nanti kita ke situ, tapi makasih Bu ya testimoninya. Tapi nanti kalau kita mengerti konsep kerajaan ini berbeda dengan yang agama ajarkan. Ini berbeda. Nah, jadi makanya kita terus belajar supaya paradigma konsep kita diubahkan memiliki paradigma kerajaan. Ya, tapi pertanyaan dari statement dari Pak Ronald tadi itu saya senang sekali, itu bagus sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan murid-murid yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu bahwa Yesus hanya mengajar satu topik selama dia di bumi, mengajar tentang kedatangan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah seperti benih, kerajaan Allah seperti sesawi, kerajaan Allah seperti pukat, kerajaan Allah seperti mutiara dan sebagainya dan sebagainya. Semua ajaran Yesus tentang gaya hidup, nilai budaya kerajaan Allah, tidak ada yang lain. Murid-murid yang 3 tahun setengah, bahkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari di kisah 1 ayat 3 tadi Pak Ronald, ajar 40 hari, mereka tiba-tiba kaget setelah Yesus ajar, pertanyaannya terbalik lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Bangsa Israel ini, mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan Mesias. Karena apa? Bangsa Israel karena pemberontakan mereka mengalami penjajahan demi penjajahan. Mereka dihancurkan berulang-ulang. Sehingga kerinduan mereka supaya kerajaan mereka kembali seperti Daud. Jadi Raja Israel yang terbesar. Mereka tidak sadar bahwa keturunan Daud yang datang, Mesias itu, datang untuk memulihkan kerajaannya di bumi, bukan kerajaan fisikal. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata Mesias itu, orang selama ini bilang, Mesias itu yang diurapi. Mesias yang sebenarnya artinya adalah raja yang diurapi. Karena bangsa Israel menantikan kembali seorang raja. Bukan hanya diurapi, tapi raja. Bicara tentang kerajaan. Jadi Pak Ronald, ini pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, ini sama dengan kita pada hari ini. Kita perlu diajar berulang-ulang memiliki paradigma kerajaan. Bahwa Yesus datang untuk bukan mendirikan kerajaan secara fisikal di bumi saat ini,
tetapi kerajaan Allah, kerajaan roh, kerajaan dari sorga itu tinggal di dalam kita. Lewat kita, sorga ada di bumi. Lewat kita, koloni-koloni kita menaklukkan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Samaria sampai ujung bumi. Jadi, para umat, ini persoalannya adalah persoalan paradigma, persoalan mental. Karena agama mengajarkan kita selama ini. Makanya tadi dari pertanyaan atau apa yang disampaikan oleh Ibu Mondro tadi, itu paradigma. Kita masih bilang kita ini orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak datang membangun orang mendirikan agama. Kristen sekalipun, Yesus datang memperkenalkan kedatangan kerajaan Allah. Jadi saya minta teman saya Pak Jimmy tolong bisa kasih sedikit tambahan ya dari dua statement tadi dari kedua saudara kita. Luar biasa. Silakan, mungkin yang terakhir. Pada waktu sudah ini panjang ini. Ya 2-3 menit boleh ya Bu Berta ya. Ya, 3 menit. Sekalian kayak closing statement kali ya. Ya, boleh. Silakan. Intinya kan waktu manusia jatuh dalam dosa itu kan manusia kehilangan kerajaan. Iya. Roh Kudus sudah ditarik kembali ke surga. Iya. Dan sekarang misi Yesus itu adalah mengembalikan Roh Kudus kepada manusia. Maka tadi Pastor Carlos bicara soal Yohanes pasal 20 ayat 22, dia menghembusi mereka rohnya itu. Itu sebenarnya pengalaman pertama waktu terjadi di Kejadian 2 ayat 7. Ya. Nafas dan akhirnya manusia menjadi makhluk yang hidup. Amin. Sebenarnya waktu Roh Kudus datang pada kita, itulah yang dimana kerajaan sorga itu dikembalikan kepada manusia. Yes, seperti Kerajaan Adam. sorga bukan kerajaan fisikal, bukan kerajaan yang bisa kita lihat dunia, tapi kerajaan yang rohani, kerajaan yang bersifat roh. Tapi walaupun dia bersifat roh, tapi dia itu sangat nyata daripada dunia nyata sebenarnya, gitu. Amin. Kalau murid-murid saja masih ada yang nggak ngeh gitu, masih betul. Nah, saya kira kita ini masih lebih bersyukur, lebih lumayan daripada murid waktu itu. Karena kita bisa langsung nangkap ya. Kemudian kita bilang Kristen itu, kalau kita mau mengakui bahwa Kristen itu sudah sama dengan yang lain sebenarnya. Agama yang lain. Agamawi, sudah masuk kategori agamawi. Agamawi, ya. Kalau Yesus pernah menamakan kepada para pengikutnya itu Kristen. Yang kasih nama Kristen itu adalah orang-orang kafir sebenarnya. Ya. Para rasul. Kalau Yesus kasih kepada kita itu adalah orang percaya, anak Allah, bukan hanya anak Allah. Justru adalah kita adalah raja-raja di domain kita masing-masing. Dunia, ya. Karena kalau kenapa sampai Tuhan tugaskan kita di bumi? Karena kalau kita di surga, maka kita tetap prince dan princess, tetap anak putra-putra dan putri-putri raja. Kapan Allah mati? Allah tidak akan pernah mati. Jadi dia tetap raja. Nah, kalau kita di surga, maka kita tetap anak-anak putra-putra dan putri-putri raja. Makanya tidak berfungsi ya, tidak berfungsi. Lain yaitu bumi, supaya kita bisa jadi raja-raja. Itu yang disebut the King of Kings, ya, raja di atas segala raja-raja. Makanya Ibu Berta yang bilang tadi sudah 70-an tahun, kalau nangkap konsep ini, saya yakin Tuhan bisa kasih umur panjang sampai Amin. Saya sudah bilang itu. Saya udah bilang itu. Karena tugasan kita masih banyak, ya. Tadi Pak Tuhan katakan tuayan sudah menguning, pekerjanya sedikit. Kenyataannya sebenarnya pekerja-pekerja banyak yang keluaran sekolah Alkitab, sekolah teologi, jemaat-jemaat yang dilatih jutaan sebenarnya. Tetapi bukan masalah jutaan, tapi masalahnya kualitas daripada para pekerja-pekerja. Berita apa yang mereka sampaikan. Kalau yang mereka sampaikan itu adalah berita agama, maka dia bukan pekerja yang berkualitas. Tapi kalau dia menyampaikan berita kerajaan seperti yang diberitakan oleh Yesus,
maka dia adalah pekerja-pekerja yang berkualitas. Amen. Terjadi Amin. sekarang ini, kita memberitakan tentang Yesus. Seharusnya kita memberitakan apa yang diberitakan oleh Yesus. Yes, Ya. amin. Ya. Terus mintakan kita ke seluruh dunia, beritakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kita beritakan Injil yang lain gitu loh. Seperti Paulus katakan di Galatia bahwa ada yang sudah bawa Injil yang lain. Injil yang lain. Nah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share. Iya. Terima kasih, Pastor Jimmy. Rangkumannya luar biasa. Pastor Jimmy. Kita Berkati. kayak lagi sekolah teologi ya nih kita nih malam ini ya. Mantap. Bukan sekolah teologi ya, Bu. Kalau kita nangkap konsep kerajaan dengan benar, dengan lengkap, betul. itu kita bisa mengalahkan doktor-doktor teologi ya, Bu. Iya loh. Memang ini mindset selama ini sudah beda, salah ya kayaknya. Agamawi. Agamawi itu. Kiblat teologi ya sudah 1.600 tahun. Kiblatnya itu adalah agama sebenarnya, bukan kerajaan. Bukan kerajaan, ya. Padahal justru kerajaan itu yang mestinya utama itu Yesus. Terus ya. Kalau kita lebih luas dan lebih teologi ya, ambil S2-nya, ambil S3-nya juga, tidak ada satu mata kuliah tentang kerajaan. Kerajaan Allah. Iya. Itu adalah kitab raja, kitab kerajaan, kitab anak-anak raja, dan perluasan kerajaan. Iya. Padahal kalau itu ya luar biasa ya. Kayaknya benar hidup kita udah nggak terlalu seperti sekarang, bentar-bentar goyang sedikit, takut, khawatir, bingung. Sadarkan ya kita ini, kita kenapa kita mesti takut, mesti gentar, kita kerajaan Allah ya. Apalagi takut mati, Bu. Jangan takut mati. Tugas belum selesai, tidak boleh mati. Iya. Ya puji Tuhan kita yang ada malam ini di sini kan, jadi benar-benar ini ya kita bisa lihat ya bahwa kita ini siapa kita ya. Haleluya. Luar biasa, haleluya. Makasih loh untuk pencerahan, bukan pencerahan lagi yang sudah itu ke kita ya. Sudah haleluya. Tanamkan luar biasa. Ya puji Tuhan, terima kasih kita ini memang yang benar-benar terpilih loh yang ada di sini. Karena juga yang suka malas ternyata yang mau tahu yang begini. Maunya cerita yang jangan khawatir, pokoknya kalau sudah gitu kan yang itu kemakmuran begitu. Senang ya, masih banyak yang senang dengar yang begitu. Yang bubur-bubur, Bu. Makan bubur. Iya, kalau tahu lebih dalam tentang ini malah lebih melebihi dari itu sebenarnya. Kalau bubur Manado mendingan, Bu. Itu dia. Oke, baiklah kalau begitu. Sayang sih kalau ini memang nggak sampai mesti 24 jam aja, kalau lebih mungkin kita masih di sana. Ini pas 2 jam, Bu, pas 2 jam. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kepada Pastor Carlos, begitu juga dengan Pastor Jamie. Wah, kita juga ini ada yang setia nih Pak Pendeta John juga bersama kita.